Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para sesepuh, para asatid, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Rosim, yang kita tuakan Bapak Safruddin, dan seluruh para sesepuh Bapak Haji Karnadi, seluruh para Bapak Haji, Ibu Hajjah, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah pada malam hari ini. Kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah kumpulkan lagi kelak di yaumil qiyamah di surganya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas support, dukungan dan kehadirannya kemarin di acara milad majelis khatmil Quran. Alhamdulillah yang hadir banyak banget ya Om ya. Dari Ratu Jaya banyak kan? Paling banyak. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran. Dan mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Nasuhul Ibad. Akulah berapa sekarang nih? Sekarang 45. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-45. Wal maqalatul khamisatu wal arba'una anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al mahabbatu asasul ma'rifah wal iffatu alamatul yaqin wa ra'sul yakin at-taqwa wal ridha bi taqdirillah. Makalah nasihat yang ke-45 anin nabiyyi, datangnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Rasulullah bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifah. Al mahabbah, cinta, asasul ma'rifah, merupakan dasar atau pokok orang itu menjadi kenal. Cinta itu yang membuat orang tertarik untuk mengenal. Cinta itu yang menjadi dasar orang itu semakin kenal, semakin dekat dengan yang dicintainya. Betul nggak Bu? Ibu pernah jatuh cinta nggak? Gimana rasanya Bu? Tasawuf itu kajiannya tentang cinta. Jadi kalau kita ngaji tasawuf itu nuansanya memang nuansa cinta. Maka di sini mahabbah, cinta. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan semakin mencari tahu keindahan, kebaikan tentang Allah, sehingga muncul sifat ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal dengan baik, lahir dan batin. Itu namanya ma'rifat. Karena di dalam Islam itu ada 3 unsur, Bu.
jalan yang harus kita lewati. Yang pertama syariat. Syariat itu adalah fikih, yang mana fikih ini mengatur perilaku lahiriah kita biar sesuai dengan perintah Allah. Itu fikih. Yang kedua thariqah. Thariqah itu ilmu yang mengatur tentang perilaku batiniah kita biar kenal sesuai yang diinginkan Allah. Itu thariqah. Dan nanti puncak dari syariat dan thariqah namanya ma'rifat, mengenal Allah lebih dekat sehingga kenalnya lahir dan batin. Itu ma'rifat namanya. Saya kasih contoh yang lebih mudah. Ketika kita wudhu secara fikih, kita basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala, ngusap kepala, basuh kaki. Betul. Secara fikih yang penting basuh sah. Namun secara makrifat, kemakrifatan, ketika kita mengenal Allah lebih dekat, lebih mendalam, ternyata membasuh wajah itu tidak sekedar membasuh dengan air, tapi di situ Allah punya tujuan sayang sama kita. Apa itu? Untuk menggugurkan dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah kita. Itu tujuan Allah. Maka semakin orang mengenal Allah, maka semakin tahu betapa sayangnya Allah terhadap dirinya. Jadi ketika disuruh wudhu itu hakikatnya Allah sayang sama kita, biar dosa-dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh kita itu gugur bersamaan air wudhu. Sholat ya gerakannya seperti itu secara fikih. Bagi orang yang nggak mengenal Allah, sholat itu berat. Berat gak, Bu? Wih, sholat berat gak? Lebih berat mana menahan rindu? Kasihannya cinta. Sholat itu berat, Pak, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa sholat berat? Karena orang itu belum mengenal Allah. Ketika dia mengenal Allah lebih dekat, lebih mendalam, dia tahu betapa sayangnya Allah terhadap hambanya, sehingga disuruh untuk sholat. Karena di setiap gerakan sholat Allah menurunkan rahmatnya. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, itu Allah sudah menurunkan segala keagungannya, rahmatnya, barokah untuk orang yang takbiratul ihram. Lalu ketika kita rukuk, di situ Allah mengelus kepala dan punggung kita yang mungkin capek menjalani kehidupan di dunia ini. Allah elus itu, sehingga di situ orang akan merasakan sensasi kenikmatan di dalam sholatnya. Sujud tambah nikmat. Ketika sujud seakan-akan kita dibasuh oleh Allah dengan rahmatnya, sehingga segala beban hidup, segala masalah plong saat kita sujud. Dan dosa-dosa itu terampuni ketika kita bangkit dari sujud. Allahu Akbar, itu dosa udah terampuni semua. Kalau kita memahami itu, betapa sayangnya Allah terhadap kita, itu namanya ma'rifat. Tapi kalau orang tidak mengenal itu, sholat itu berat, sehingga yang terjadi sholat buru-buru, ngasal, yang penting sholat. Yang ketiga, seringkali sholat itu dianggap pengganggu. Maka Bapak bisa melihat reaksi orang ketika mendengar panggilan sholat. Kalau dia sudah mulai cinta sama Allah, begitu dengar panggilan sholat, Allahu Akbar, yang terucap Alhamdulillah, sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau yang nggak kenal Allah, rada-rada berat, ucapannya, reaksinya pun berbeda. Allahu Akbar, jawabannya apa? Macam-macam. Udah ada lagi baik, kesel gitu, Pak. Itu reaksi itu bahasa hati, Bu. Dan itu nggak bisa dibohongin. Reaksinya begitu, reaksi spontan itu bahasa hati. Maka kita bisa mengukur hati orang seperti apa, lihat reaksi spontannya dia.
Itu bahasa hati. Nah, itu mahabbah. Sama ketika kita mencintai ibu, mencintai suami. Cinta kan Bu? Masih cinta nggak? Pasti ibu akan semakin berusaha mencari tahu calon suami saya ini bagaimana. Betul Bu? Waktu ibu cinta, memutuskan saya jatuh cinta sama si A, ibu pasti akan berusaha mencari tahu si A ini siapa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kira-kira layak nggak untuk kita cintai. Layak nggak kita perjuangkan dia, layak nggak namanya kita simpan di dalam hati kita, kan gitu Bu. Layak nggak namanya itu kita abadikan di dalam hati kita. Kalau nggak layak, ngapain kita cintai gitu. Nggak tahu kalau sekarang menyesal, saya nggak tahu. Tapi cinta itu begitu Pak, naluriah itu begitu, akan berusaha mencari tahu. Semakin dia mencari tahu, semakin dia jatuh cinta. Semakin mencari tahu, semakin kenal, semakin dia jatuh cinta. Itu yang terjadi sama Allah ya begitu. Semakin kita mencari tahu Allah itu apa, bagaimana, keinginan, kehendak Allah seperti apa, kita akan semakin jatuh cinta sama Allah. Makanya kita disuruh tafakkaru fi khalqillah. Ayo pikir melalui ciptaan-ciptaan Allah, pikir Pak, pikir semua. Allah menciptakan ini, itu, begini, begitu. Tujuannya apa? Biar kita semakin dekat kenal sama Allah. Kalau sudah itu, semakin kita jatuh cinta kepada Allah. Bisa dipahami Bu? Sudah bisa dirasakan belum? Udah ya? Nah, itu cinta namanya. Dan cinta itu menjadi sebuah kekuatan. Kalau ibu benar-benar cinta sama Allah, itu menjadi sebuah kekuatan. Walaupun gerimis, waktunya ngaji, waktunya dingin, waktunya sholat, tetap sholat. Kenapa? Ada cinta di situ Pak. Maka Bapak bisa mengukur cinta seseorang itu, lihat getol semangat ibadahnya seperti apa. Semakin dia getol, semangat, pantang menyerah, oh itu berarti cintanya juga luar biasa. Lautan gua seberangi, gunung terserahlah itu. Ya ibaratnya begitu. Ya sama, seberapa hebat suami mencintai istrinya, seberapa hebat dia gigih membahagiakan istrinya. Lalu punya istri kok dicuekin terus? Ada nasib istri seperti itu? Nggak ada di sini ya? Kasihan banget itu. Itu cinta Bu, menjadi sebuah kekuatan. Seorang bapak, seorang suami akan berjuang mati-matian. Untuk apa? Untuk membahagiakan yang dicintainya. Betul nih para suami, Pak. Para suami gitu, untuk membahagiakan yang dicintainya. Siapa ya? Ada istri, ada anak. Sama ibu juga begitu, akan berjuang mati-matian. Di situ ada cinta. Jadi cinta itu sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, sangat dahsyat. Maka ibarat kata, biarin makan sepiring berdua, yang penting nambah lagi biar kenyang gitu. Jadi cinta itu luar biasa. Makanya al-mahabbah asasul ma'rifah, itu modal dasar, pokok dari kemakrifatan. Kemarin sudah saya sampaikan definisi cinta. Ini penting Pak. Cinta itu tidak cukup diucapkan, cinta tidak cukup untuk menyayangi, tidak cukup. Cinta itu berusaha membahagiakan yang dicintai. Bang Dhani gak usah bayangin, susah Bang Dhani. Cinta itu berusaha membahagiakan yang disayangi, yang dicintai. Kalau Bapak cinta sama Allah, Bapak akan berusaha membahagiakan Allah. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang kedua, orang cinta itu selalu bisa memaafkan. Orang itu kalau cinta selalu bisa memaafkan. Jadi ketika istri berbuat salah, kita selaku suami kasih kesempatan. Kasih kesempatan yang kedua. Salah lagi,
kasih kesempatan yang berikutnya, begitu seterusnya. Itu namanya cinta. Jangan dikit-dikit ayo kita cerai, dikit-dikit kita pisah ranjang, janganlah. Sama ketika kita mencintai Allah, tiba-tiba Allah menguji kita dengan musibah, dengan bala, dengan penyakit, atau dengan apalah, apa ya kita harus berpaling dari Allah? Kan tidak. Walaupun kita diuji Allah, tetap waktunya sholat mah sholat, karena kita cinta sama Allah, selalu bisa memaafkan. Jangan terus dendam sama Allah, sakit hati sama Allah, terus akhirnya gua nggak sholat kalau begitu. Itu namanya bukan cinta, Pak. Nah, makanya di sini cinta itu selalu berusaha membahagiakan yang dicintai dan selalu bisa memaafkan yang dicintai. Yang kedua, wal iffatu iffah. Iffah itu apa? Menjaga diri, menjaga kehormatan. Itu alamatul yakin, merupakan tanda keyakinan seorang hamba. Semakin hebat keyakinan seorang hamba, maka dia akan semakin hebat menjaga dirinya untuk tidak minta tolong kepada selain Allah. Gitu, Pak. Semakin hebat keyakinannya dengan Allah, maka dia akan semakin hebat menjaga dirinya. Jangan sampai jatuh harga dirinya, jatuh martabatnya karena minta tolong kesana kemari kepada orang, kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu bisa perhatikan, orang-orang kalau sudah sampai pada makom yakin, dia tenang, Pak. Hidupnya tenang, nggak pernah gelisah, nggak pernah khawatir, nggak pernah ada ketakutan ntar bagaimana, besok makan apa, nggak ada begitu, Pak. Kenapa? Karena yakin. Maka semakin yakin, orang itu akan semakin tenang menjaga dirinya. Tapi kalau nggak yakin, gelisah mulu, nggak punya duit gelisah, punya duit juga gelisah. Nggak punya duit gelisah, besok gua makan apa. Punya duit banyak gelisah, ini gua beliin apa, duit sebanyak ini, bingung lagi, serba bingung, serba khawatir. Makanya belajar untuk yakin. Kalau yakin, pertolongan Allah akan benar-benar hadir sesuai dengan keyakinan kita. Jadi pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar keyakinan kita, Pak. Kalau yakin kita hebat, pertolongan Allah pun hebat. Tapi kalau kita yakinnya setengah-setengah, ya pertolongan Allah juga setengah-setengah. La fakhro, nggak ada kesombongan. Ketika kita bangun pesantren sampai saat ini masih berjalan, itu tawaran luar biasa, Pak. Tawaran bikin proposal itu banyak, sampai kemarin itu masih ada yang nawarin. Saya bilang enggak, saya nggak pakai proposal. Ustadz tinggal tanda tangan doang. Enggak. Kalau mau infak silahkan, tapi kalau saya disuruh bikin proposal, saya tidak mau. Kenapa nggak mau? Kalau saya bikin proposal berarti saya minta kepada selain Allah. Itu saya jaga betul itu. Tapi dengan keyakinan yang seperti itu, justru pertolongan Allah hebat sekali. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah masuk tahun ketiga, pembangunan masih terus berjalan, nggak pernah berhenti. Tidak ada bahasa mandek duitnya habis, nggak ada. Dan tidak punya hutang. Kalau Al-Farqah kan masih ada hutang-hutangnya, karena beda panitianya itu. Udah lunas ya? Udah lunas. Itu iffah, itu dilatih, Pak, Bu. Yang kedua apa? Suara apa? Bisa. Yang ketiga, warasul yakin at-taqwa waridho bitakdirillah. Warasul yakin, dan puncak keyakinan, puncak dari sebuah keyakinan adalah at-taqwa, yaitu sikap takwa. Orang itu kalau mempunyai keyakinan yang tinggi, dia selalu mengedepankan sifat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kalau secara fikih, Pak, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larang. Nggak peduli itu tulus apa nggak tulus, itu fikih. Tapi kalau secara tasawuf, takwa itu apa? Sebuah kepatuhan. Dia patuh, ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas patuh meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Sehingga
apapun yang terjadi dia selalu mengedepankan kepatuhan kepada Allah. Itu puncak dari keyakinan. Walaupun kondisi kepepet sekalipun, walaupun kondisi udah kritis sekalipun, tetap takwa nomor 1. Ini berat Bapak. Mungkin saat ini Bapak menjalankan perintah Allah enteng. Kenapa? Karena kondisinya normal. Coba kalau tiba-tiba Bapak diuji dengan ujian yang begitu berat, sangat mendesak, sangat kepepet, sangat kritis, bisa jadi Bapak nggak sempat untuk sholat. Ini yang perlu kita pikirkan. Jangankan yang begitu, yang musibah, hajatan nikahan aja pada nggak sholat kok. Betul? Coba diangkat tangannya. Artinya apa? Itu bukan keyakinan seperti itu, mah nggak ada nilainya, Pak. Puncak dari keyakinan itu takwa. Takwa yaitu tadi, apapun kondisinya, lagi bahagia sholat, lagi sedih sholat. Memang takwa nomor 1, itu puncak. Jadi mengukurnya di situ, Pak. Kalau sekarang saya takwa, saya yakin sama Allah, yakin seyakin-yakinnya, emang kondisi lagi normal, ngomong begitu mah gampang. Tapi ketika kita diuji, dihadapkan pada sebuah musibah, di situ iman kita teruji, Pak. Keyakinan kita benar-benar dipertaruhkan di situ. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma sabbits imanana, ya Allah, teguhkan imanku, teguhkan keyakinanku. Itu penting gitu, biar Allah kuatkan lahir batin kita. Yang kedua, puncak dari keyakinan adalah waridho bitakdirillah, ridho dengan takdirnya Allah. Bapak ridho nggak? Ibu ridho nggak? Ridho dengan takdirnya Allah. Takdir Allah itu apa? Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan untuk ridho mah gampang sekali. Tapi ketika takdir itu nggak sesuai dengan harapan kita, nah ini kadang-kadang butuh perjuangan batin, Pak. Untuk bisa ridho itu butuh perjuangan. Makanya ada sebuah ungkapan bagus dalam kajian tasawuf. Pada hakikatnya ridho itu, pada hakikatnya takdir Allah itu baik. Cuman kadang-kadang butuh air mata untuk bisa menerimanya. Nah, itu ada ungkapan bagus, Pak. Pada hakikatnya takdir Allah itu baik. Cuman kadang-kadang butuh air mata untuk bisa menerimanya. Ada proses di situ. Nangis dulu, sedih dulu, tapi akhirnya bisa menerima. Gitu. Banyak kasus seperti itu, banyak sekali. Waktu nikah mas sedih, nangis, ini bukan jodohku, gitu kan. Tapi anaknya sekarang 4. Berarti kan udah proses, sudah lewat tuh. Takdir Allah yang terbaik. Ya apapun itu. Jadi ketika orang sampai pada makom ini, Pak, dia tidak lagi butuh kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah nggak butuh kalimat itu. Dia butuhnya apa? Dia hanya mencukupkan diri dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena dia tahu takdir Allah lah yang terbaik. Jadi nggak ada yang perlu disesalkan, yang ada alhamdulillah. Maka saya pernah cerita, saya punya guru Mbah Yai Syahid, orang Rembang. Itu selalu zikirnya alhamdulillah. Kalau orang-orang mau minum kan bismillah dulu, Pak. Baru selesai minum alhamdulillah. Beliau mah enggak, mau minum alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah. Sampai pondoknya itu dikasih nama pondok alhamdulillah. Dan itu kejadian luar biasa. Lagi ngaji begini dikabarin, Pak Kiai, anak Pak Kiai sakit. Oh alhamdulillah, al-fatihah. Udah gitu doang. Terus terjadi lagi, anak Pak Kiai meninggal dunia. Alhamdulillah, tambah kenceng malah. Alhamdulillah, lahul fatihah. Udah gitu. Coba kalau Bapak dikasih tahu kayak begitu, langsung guling-guling kan? Berikutnya kejadian lagi, Pak Kiai, istri Pak Kiai meninggal dunia. Alhamdulillah. Saya juga yakin Bapak pasti alhamdulillah. Cuman motivasinya beda gitu loh, Pak.
Apalagi Pak Saprudin dikabarin istri Pak Saprudin mati, alhamdulillah, kira luar biasa. Tapi motivasinya kan beda. Itu sempat ditanya, lo kok pakai ngucapin alhamdulillah? Alhamdulillah, harusnya saya yang duluan, kenapa ibu dulu? Ya, alhamdulillah, ibu tunggu di sana, doain saya, nanti ketemu di surganya Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang buruk. Orang pada makom ini, Bu, semua yang terjadi itu nggak ada yang jelek, semua baik. Karena itu tadi, yakin bahwa takdir Allah yang terbaik, yakin dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nggak ada Allah menzalimin hambanya, nggak ada. Cuman kitanya aja kadang-kadang belum siap mental. Allah mah nggak pernah menzalimi hambanya. Nah ini Pak, makom ini yang susah. Nah, kita kadang-kadang nih, Bapak nih, ibu nih punya duit 10 lembar 100.000, berarti berapa jumlahnya? 1 juta. 10 lembar hilang selembar, sedih. Sedih apa biasa saja? Sedihnya berapa hari? Bisa berhari-hari kan? Kemana nih duit? Bisa berhari-hari, padahal cuma hilang selembar, sisanya masih berapa? Masih banyak sisanya. Itu aja sedihnya bisa berhari-hari. Jadi kita kayak untuk makom ini kayak susah gitu. Tapi paling tidak berusaha melatih diri, husnudzon, yakin takdir Allah yang terbaik. Walaupun kadang-kadang harus nangis dulu, ya itu ya udahlah, itu yang terbaik. Itu dilatih. Jadi sekali lagi, semua ini bisa terjadi diawali dengan mahabbah, cinta. Saya tuh nggak seneng potongan rambut model begini tuh, nggak seneng Pak. Bapak pasti merhatiin potong rambut saya kan? Ini karena nurutin permintaan istri. Nggak percaya. Saya tuh nggak pernah potong rambut tipis tuh, nggak pernah. Kemarin habis khatmil Quran, lihat videonya, kata istri, ayah udah kepanjangan, potonglah Pak. Hari Senin bilang begitu, belum saya laksanakan. Lalu Selasa kok diulang lagi, potong pendekin, tipisin. Ya udah, tak turutin, cuma rambut aja. Saya potong. Begitu saya potong begini, dia nyesel, kok begitu? Saya lebih nyesel. Ya udahlah, pokoknya demi istri udahlah, terserah lah. Harus begitu suami itu kalau dandan niatkan untuk menyenangkan istri, jangan untuk niat menyenangkan istri orang. Jangan Pak Saprudin ya. Istri juga begitu Bu, istri kalau dandan niatkan nyenengin hati suami. Nanya, Pak pakai begini seneng nggak? Suami juga harus responnya yang enak, terserah, jangan begitu. Jangan, kasih respon yang baik. Ibu pernah nggak ngomong sama suami, dikomentari gitu, enak nggak? Suaminya kadang cuek ya Bu ya. Terserah ibu pakai itu sama baik. Janganlah. Jadi kita cinta itu harus dibangun Bu ya. Saya sering bilang cinta itu harus dibangun, diupayakan. Kalau nggak diupayakan, lama-lama luntur itu cinta. Sama Allah juga sama, cinta sama Allah dibangun dengan zikir, ibadah, itu membangun cinta dengan Allah. Baca Quran, membangun kemesraan, seperti itu. Kalau enggak ya luntur cinta kita. Nah itu dasar-dasarnya. Makalah berikutnya, wal maqalatu sadisatu wal arba'una, makalah yang ke-46, an Sufyan ibnu Uyainah, dari Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya. Begini nasihatnya: man ahabballaha ahabba man ahabbahu Allah Ta'ala. Man, siapa saja, laki perempuan siapa saja, ahabballaha, yang cinta kepada Allah,
ahabbaman, maka dia akan mencintai seseorang. Kalau orang itu benar-benar cinta kepada Allah, ahabbaman, maka dia akan mencintai seseorang, ahabbahullahu ta'ala, yang mana Allah pun mencintai orang tersebut. Bisa dipahami nggak Pak? Kalau Bapak cinta, benar-benar cinta sama Allah, Bapak harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, ya, para orang-orang solih kekasih Allah. Kita harus cinta. Kita cinta sama Allah, tapi kita nggak mau mencintai Rasulullah, omong kosong. Nggak bakal bisa cinta itu sampai kepada Allah. Kita cinta sama Allah, tapi nggak mau mencintai wali-wali kekasihnya Allah, nggak bisa, nggak nyampe cinta kita. Karena rumusnya begitu Pak. Kalau kita cinta sama Allah, kita harus bisa mencintai orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Kan itu menjadi jalan cinta kita sampai kepada Allah. Kita pengen cinta kita sampai kepada Allah harus melewati Rasulullah. Rasulullah udah nggak ketemu, melewati pewarisnya Rasulullah. Siapa pewarisnya? Ulama, lewat ulama. Kita cinta ulama sampai kepada cinta kita kepada Rasulullah, sampai kepada cinta kita kepada Allahu Rabbul Izzah. Begitu urutannya. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa. Itu caranya. Makanya kalau ada orang ngomong cinta sama Allah tapi benci ulama, dipertanyakan cintanya cinta apa itu? Cinta sama Allah tapi nggak pernah mau ngaji, nggak benci sama ngaji, nggak bisa itu Pak, nggak bisa sampai cintanya, akan terhalang cintanya seperti itu. Yang kedua, waman ahabba ma ahabbahullahu ta'ala. Selanjutnya, waman dan siapa saja ahabba ma, mencintai sesuatu, ahabballahu ta'ala, yang dicintai oleh Allah, ahabba ma uhibba fillah, maka dia akan mencintai sesuatu uhibba fillah, dalam rangka mencintai Allah. Begini Pak, siapa saja orang yang mencintai sesuatu yang mana sesuatu itu dicintai oleh Allah. Contohnya apa? Kita mencintai sholat. Sholat ini kan dicintai Allah. Maka kita akan menjadikan sholat itu benar-benar hanya untuk Allah. Bukan lagi untuk manusia, bukan lagi untuk pamer, sombong. Udah nggak ada begitu Pak. Nah, ini kalau udah cinta, udah level tingkat tinggi begitu Pak. Ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, contoh Bapak punya senang dengan baca Quran, karena Quran itu dicintai oleh Allah. Maka ketika kita membaca Quran, benar-benar kecintaan bacaan Quran kita ini kita persembahkan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu yang dimaksud. Kalau ada orang baca Quran, sholat, puasa, kok untuk mendapatkan popularitas, pujian, maka semua yang dilakukan itu bukan dasar cinta kepada Allah, bukan. Tapi hanya egonya sendiri, hanya nafsunya sendiri, tidak ada cinta lagi kepada Allah. Dan itu akan terukur loh Bu. Kamu benar-benar cinta, melakukan ini cinta dasarnya kepada Allah atau tidak, terukur. Terukurnya di mana? Seberapa hebat kamu istiqomah. Ngaji berbulan-bulan, nggak ada yang muji, nggak ada yang nyanjung, tapi tetap ngaji. Nah, itu namanya benar-benar cinta kepada Allah. Tapi kalau ngaji baru beberapa bulan, merasa nggak ada yang memberikan apresiasi, merasa nggak ada yang memberikan komentar baik, nggak ada yang support, terus akhirnya Bapak udah berhenti aja, capek begini, nggak ada yang itu bukan lagi karena Allah. Gitu. Kita ngaji udah berapa bulan di sini, Om? Kita ngaji berapa bulan? Ada setahun lebih. Setahun lebih? Kok nggak pernah ada acara milad? Besok begini. Kayaknya milad. Setahun lebih, tapi kita nggak terasa Bu ya.
Udah setahun, berarti saya tua di sini saya berarti. Makin tua. Ya artinya kita tetap asik gitu loh Pak. Nggak peduli orang mau muji kita, orang mau komentar respon, nggak peduli kita. Waktunya ngaji mah, insya Allah ngaji kita benar-benar dalam rangka cinta kepada Allah. Di sini loh Bu, ukurannya di situ nanti. Yang berikutnya, waman ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nasu. Selanjutnya, kalau orang itu, waman siapa saja, ahabba yang cinta fillahi karena untuk Allah, benar-benar cintanya untuk Allah, ahabba maka orang itu akan cinta. Cinta apa? Alla ya'rifahun nasu. Cinta kalau orang-orang gak ada yang mengetahui dirinya. Oh, ini udah makomnya lebih tinggi lagi Bu. Orang itu kalau semakin cinta kepada Allah, itu malah gak seneng kalau dilihat orang. Dia sholatnya karena Allah, benar-benar karena Allah. Malah dia gak seneng kalau lagi sholat dilihatin sama orang. Dia baca Quran senengnya karena Allah luar biasa. Dia nggak seneng kalau ditonton orang. Tapi kalau masih seneng ditonton orang, bangga ditonton orang, itu udah nggak lagi cinta sejati, enggak. Karena ketika orang itu benar-benar cinta dengan Allah, dia kepengen selalu bersama, berdua, tidak ada yang bisa mengganggu. Itu cinta yang sejati kan begitu. Makanya ulama-ulama itu betah di rumah, malam sendirian, melek sendiri, betah. Kalau orang-orang mungkin bete di rumah, nggak ada temennya, bosen di rumah, boring, apalah istilahnya ya. Itu. Tapi kalau orang udah sampai pada cinta kepada Allah, justru semakin sendiri, dia semakin nyaman. Semakin nyaman dalam kesendiriannya, semakin dia romantis bersama Allah. Makanya ulama itu, ulama ahli tasawuf ada ungkapan begini Bu, orang kalau sudah sampai pada makom cinta, dia bisa merasa ramai di dalam sepi dan bisa merasa sepi di dalam ramai. Pertama, ramai di dalam sepi, kelihatannya dia sendirian, tengah malam sendirian, melek sendiri, gak ada orang, tapi dia merasa asik, hatinya merasa bergembira, hatinya merasa terhibur. Kenapa? Karena sudah menemukan cinta bersama Allah. Jadi dia tetap ramai walaupun di dalam sepi. Kalau orang gak punya cinta sama Allah, yang ada bosen, boring, apalagi Bu, bete, apalagi Pak, gak betah di rumah, nyari keluar, kali-kali di pos ronda ada orang lagi nongkrong, ya gitu kan. Pos ronda nggak ada, keluar lagi, kali-kali di empang ada lagi mancing. Pokoknya nyari temen aja dia, nggak betah, karena nggak bisa menemukan cinta Allah di situ. Sebaliknya, dia bisa sepi di dalam ramai. Orang kalau sudah cinta sama Allah, walaupun di tengah kerumunan orang banyak, hatinya tetap fokus kepada Allah. Dia nggak terpengaruh dengan hingar-bingar, hiruk pikuk semacam itu, nggak terpengaruh. Kenapa? Hatinya udah terpaut cinta kepada Allah. Sama lah ketika ibu dulu banyak kumbang yang datang menghampiri ibu, tetap pilihan tetap satu kan? Betul. Tetap dua. Terus satu. Sama waktu Pak Sabrudin, berapa bintang yang mendekatinya, tetap yang bersinar satu, karena jatuh cinta begitu. Makanya di Pasuruan Pak, saya udah cerita apa belum? Mbah Hamid Pasuruan itu terkenal wali tapi kaya, sehingga ada salah satu jamaah itu komentarnya nggak enak, wali kok kaya, ya enak lah memang. Gitu kan, Mbah Hamid wali, jadi dia omong begitu juga terasa hatinya. Begitu pas giliran dia kan sowan maju satu-satu, kamu tunggu di sini ya, jangan pulang dulu. Nggih Mbah, iya Mbah. Akhirnya begitu selesai, kamu ikut saya naik kereta andong Bu. Zaman dulu kan kereta atau andong itu kan tunggangan yang sudah
Udah keren banget kan? Itu keren banget. Yuk ikut saya naik kereta. Kemana Mbah? Kita muter-muter jalan-jalan lewat kota, lewat kampung. Seneng nggak? Seneng Mbah. Siap, siap. Ayo naik. Tapi syaratnya satu, kata Mbah Hamid. Apa itu? Ini air, ini gelas berisi air penuh. Jaga jangan sampai tumpah selama perjalanan. Siap, siap Mbah. Akhirnya bener tuh jalan Pak. Muter kampung, muter kota. Zaman dulu nggak ada jalan rata. Yang ada dia harus tugasnya apa? Jaga air jangan sampai tumpah terus. Begitu udah sampai pondok lagi ditanya, gimana jalan-jalannya? Enak? Enak apanya? Nggak ngerasain enak Mbah. Loh kok bisa udah jalan sepanjang itu kok nggak ngerasain enak? Bagaimana enak? Lawang dari tadi saya ngawasin air ini biar tidak tumpah. Kata Mbah Hamid, itu yang terjadi pada diriku. Walaupun harta saya banyak semacam ini, nggak ngaruh di hatiku, karena hatiku fokus pada satu titik, yaitu cintanya Allah Subhanahu. Paham ya? Cinta Bapak udah terbagi atau belum? Ya, kita kan cintanya masih terbagi-bagi kan? Cinta Allah sekian persen, cinta sama istri sekian persen, sama pekerjaan, sama anak sekian persen. Boleh, boleh. Yang penting semua cinta itu arahkan pada satu cinta, yaitu Allah. Bapak cinta istri, silahkan ajak istri untuk sama-sama mencintai Allah. Bapak cinta anak, ya haruslah anak kok, tapi arahkan anak ini sama-sama mencintai. Bapak cinta mobil, yang punya mobil cinta mobil, silahkan, tapi arahkan mobil ini bisa untuk menghantarkan cinta kita kepada Allah. Jadi dengan begitu Bapak silahkan mencintai siapapun, apapun, tapi semua arahkan dalam rangka mencintai Allah. Siap? Jadi judulnya malam ini apa? Cinta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.